Sebuah bangunan terbengkalai di Kabupaten Bandung dikenal angker dan menyeramkan di mata banyak orang. Ada juga orang-orang yang nggak begitu kelihatan lah, kayak yang hitam, yang gede-gede ada di sini. Bangunan ini dikenal dengan sebutan Patilasan Sepuh. Saya pernah ngedengar yang tertawa, terus dan ada juga yang menangis. Itu seperti kuntilanak. Bermula dari sebuah tempat pertapaan yang kerap kali dikunjungi, tempat ini akhirnya menjadi keramat dan banyak ditakuti. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, dilengkapi beberapa ruangan yang memang tampak terbengkalai. Suasana yang mencekam berpadu rapih dengan kelembaban suhu ruangan, sehingga menjadikannya terasa menyeramkan. Kondisi yang sempurna bagi para makhluk astral untuk menempati bangunan yang sudah dianggap sakral ini. Sosok gaib dengan perwujudan wanita yang sering disebut sebagai kuntilanak kerap kali menampakkan diri, bahkan melakukan interaksi frontal kepada warga sekitar. Selain itu, sosok kakek tua dan siluman ular ikut meramaikan belantika mistis di tempat yang memang penuh dengan beragam unsur gaib. Keadaan yang sangat menarik perhatian bagi kami tim Zona Angker untuk melakukan penelusuran. Dengan penuh keberanian, kami pun datang guna mengungkap beragam cerita menakutkan. Permisi, Bu. Oh iya mari Neng, ada apa Neng? Halo Bu. Iya. Halo Bu. Iya. Saya Sarah dari Zona Angker Transvision. Iya, ada apa Neng? Bu, saya tertarik banget sama lokasi ini. Iya. Ibu bisa ceritain sedikit nggak? Ini Bisa. tempat apa sih? Tempat patilasan tadinya. Tilasan. Iya. Sudah lama kosong atau bagaimana Bu? Udah ada 14 tahun kosongnya. Oh gitu. Terus kalau orang kesini biasanya ngapain aja Bu? Itu aja apa pada ngewirit, bertapa di sini gitu. Jadi banyaklah orang yang kesini ada kemauan kali gitu. Soalnya kan kalau misalnya dilihat dari, saya ngelihat secara ini ya tadi kan udah lama dibiarkan lama kosong. Ya. Terus energinya kok seperti ada sesuatu di tempat ini. Ibu pernah nggak sih kayak ngalamin suatu hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika? Emang sering sih Neng di sini teh. Jangankan ibu gitu ya, anak-anak yang sering pada main ke sini apa orang tua pada ngomong di bangunan sana ada inilah, ada itulah gitu. Ibu nemuin ular di sini. Ular? Iya, panjang dari sana ke sini bercahaya. Ini berarti gaib gitu ya? Iya. Kalau saya mau masuk, Ibu mau nganterin nggak? Iya, boleh, Mau boleh, lihat-lihat? boleh. Boleh ya? Yuk. Neng, malahan di sini juga suka ada Neng, kita ngeliatnya gitu, ada orang duduk berjenggot segini. Oh, laki-laki sosoknya? Iya, sosoknya laki-laki di sini lagi duduk. Kadang siang-siang jam 9 udah ada gitu. Jam 9? Iya, 9 siang. Sering itu kayak gitu? Sering, kalau itu sering kelihatannya sama anak-anak pada main. Jadi anak-anak pada lari ke sana. Tapi nggak ganggu, cuma menampakkan aja? Nggak ganggu, nggak. Oh, ini sebenarnya kalau dulu masih aktif tuh lokasi apa ya, Bu? Ya kalau di sini tempat istirahat gitu. Kalau sesepuh dari bawah istirahat di sini kecapean. Istirahat dulu di sini. Iya, istirahat di sini. Gitu. Terus
Terus kadang dari sana nih ada Iya, sebelah sana itu apa? ada kuntilanak nih ke sini suka ngejar itu nih. Nah dari situ tuh nih kuntilanak yang sering ngejar ke sini. Kuntilanak gitu. yang ngejar tuh gimana sih Bu? Iya, jadi lari gitu. Kalau yang dikejar lari, dia nambah kencang lari. Ada yang selain sosok yang jahil, ada yang jahat juga nggak sih Bu? Ada. Nih, ada dulu ada yang ke sini katanya nengok-nengok kaca ini nih ke sini. Kelihatan kacanya di dalam tuh ada. Itu jadi dia penasaran itu pintu. Pas pulang ke rumah sakit, dapat beberapa bulan dibawa ke dokter, enggak itu. Ular juga sama. Neng, kita ke atas yuk, soalnya di atas yang itunya sarangnya setan-setan di sini gitu. Jadi banyak yang bilang di atas yang kumpulnya. Oh ya. Neng di sini tempatnya. Makanya anak-anak nggak boleh sekarang mah dilarang, nggak boleh main pada ke sini. Oh ini tertutup boleh. ya, nggak boleh ya? Iya, soalnya udah banyak kejadian lah gitu. Jadi anak-anak kalau main pada lari-lari, jangankan malam, siang juga udah gitu. Oh, oke. Tapi emang terasa sih tadi Ibu bilang di atas tuh lebih Ibu bilang sarangnya gitu ya. Iya. Pada saat saya naik, saya ngap rasanya. Tapi boleh nggak sambil berjalan geser ke sebelah sana Bu? Iya. Saya agak ini. Ngap. Saya makin penasaran dan sebenarnya dari tadi juga ada satu sosok yang sudah mau mencoba berkomunikasi sama saya, makanya mungkin agak berat rasanya. Iya. Tadi yang setelah Ibu cerita mengenai kuntilanak yang suka ngejar itu, sebelumnya saya sempat melihat sosok perempuan, tapi terlihatnya sudah tua, maksudnya meninggalnya sudah lama sepertinya ya. Makanya saya semakin penasaran. Saya mau izin sama Ibu, boleh nggak? Boleh. Nanti akan kesini lagi. Biar percayanya datang dari diri Neng sendiri ya, bukan dari orang lain gitu. Okay. Nah, silahkan kalau mau di sini. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Makasih ya Bu ya. Iya. Tangannya nih kukunya tajam-tajam panjang. Ini bukan kuntilanak ini. Tapi menyerupai. Oke, saya sekarang sudah berada kembali di petilasan. Saya mau membuktikan apakah benar sosok yang tadi Ibu ceritakan yang penjaga di sini, apakah benar ada di sini ataukah ada sosok lain yang memang menguasai tempat ini. Yuk kita mulai. Ininya putih ya, janggutnya putih. Pertama masuk merasa disambut dengan energi yang baik, energi positif sekali. Dan perwujudannya langsung mbah ya, kakek-kakek pakai bajunya juga kayak seperti kain putih gitu, janggutnya panjang, udah sepuh banget dan bener-bener nggak ada rasa sesek atau sakit kepala gitu, jadi bener-bener enak dan beliau memang dulunya pertapa. Kita ngedeket ya. Ibu-ibu tadi menceritakan bahwa si sosok kakeknya duduk di sini ya, suka nunggu. Kalau yang saya lihat sekarang beliau sedang ada di sini. Persis di tengah-tengah pintu ini, energinya masih enak dan dia seperti bukan bergumam seperti lagi membacakan mantra tapi berbisik, dan bahasanya saya nggak ngerti, nggak ngerti, kayak ini.
Assalamualaikum. Oke. Pas mengarah ke tangga, itu kaget sih karena ada sosok yang mungkin dari siang udah dibilangin kalau ada yang suka ngejar-ngejar orang yang keras, dan memang yang dirasakan keras banget energinya gitu. Kalau sekarang punggung saya berat banget yang bagian kiri. Bagian kiri punggung aku berat. Ini lebih sesek kalau di sini. Ini lebih agak keras ya, tapi tadi siang ibunya sempat bercerita tentang sosok perempuan yang suka mengganggu laki-laki. Dia berdiri di sebelah pilar yang ini nih. Tidak seperti kuntilanak yang dibayangkan. Tinggi, mukanya agak kayak terlihat tua, dan rambutnya emang berantakan gitu. Tangannya nggak normal juga gitu panjangnya. Gimana ya kalau dilihat tuh bukan sama sekali bukan sosok kuntilanak. Ya nggak mau berantem lagi, mau berantem juga. Hah? Ya nggak boleh lah ganggu. Nggak bisa, lain dong dunianya. Nah. Dia seperti nantangin gitu, kayak gini, kayak maju loh gitu. Kayak seperti itu ya gesturnya, kayak maju loh gitu. Dan takut banget karena kok nggak seperti kuntilanak-kuntilanak yang ditemuin biasanya ya. Tangannya nih kukunya tajam-tajam, panjang. Ini bukan kuntilanak ini. Tapi menyerupai. Masih berdiri di sini. Ini saya kasih tahu ya, dari bawah saya ngelihat dengan mata batin saya berdirinya nih. Batas kepala dia nih. Ini batas kepala dia. Bukan kuntilanak ya. Ini sosok lain, bisa dibilang siluman yang menyerupai. Tapi katanya si sosok yang mengerikan ini, tugas dia adalah mengganggu mereka yang datang ke sini, walaupun tujuannya bagus. Itu seperti ujian untuk mereka bisa lolos. Oke, sekarang kita ke arah sini ya. Tadi belum sempat kita lihat. Banyak siluman sih memang, dan perwujudannya tuh berubah-berubah gitu. Dan tadi seperti yang saya bilang kok, mereka
itu di sini tergantung dengan manusianya yang datang ke sini. Di sini sebenarnya agak mungkin kalau tempat ini masih terurus, dibersihin gitu secara apa ya, nggak dibiarin kosong, mungkin akan enak gitu. Tapi percampuran energi itu pasti ada. Di pojok ini sekarang ular, memang ada ular, tapi badannya bukan ular. Waktu pada saat masuk ke ruangan sebelah, saya ngeliat ular, betul yang dikatakan sama ibu penjaga di sini waktu siang tadi. Memang ular, tapi kok badannya, jadi terlihat badan ular gitu, ada sisiknya. Tapi atasnya tuh mulai kulit manusia. Kalau mau saya kira-kira ininya ya, badannya besar lingkaran badan ularnya itu sebadan kita. Jadi besar sekali. Sampai atas. Nah, batas ini nih, batas siling ini nih, itu udah ke atas dari sini ke sininya beliau. Jadi saya nggak bisa lihat dan saya nggak mau lihat. Kayaknya serem itu karena kalau dilihat dari pergantian kulit dari ada sisik ular sampai atas tuh sisiknya hilang. Jadi atasnya wujud manusia. Dan saya yakin ini perempuan karena ada rambut ya. Keluar yuk, bergerak. Ada yang megang kaki aku. Saya mau mencoba menelusuri tempat yang tadi dibilang salah satu yang angker ya. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ada wujud yang bukan mirip sih, ini teman-temannya Suti gitu. Emang ada jenis kuntilanak yang perwujudannya kan perputaran energi, jadi kadang-kadang mereka suka ada di bagian atas. Sambil ke atas yuk. Mungkin buat kalian yang belum tahu, Suti adalah sosoknya kuntilanak. Dia salah satu teman saya yang tidak terlihat, yang dulu ketemunya dia tinggal di depan rumah, di pohon di depan rumah. Dan Suti memang dia meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya. Dia dilecehkan oleh ayah tirinya, dia malu, akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri. Dan sampai hari ini dia masih nyangkut dan sering ikut saya penelusuran ke lokasi seperti ini. Tapi ya kebanyakan dia takut karena dia nggak suka dengan sosok kuntilanak yang lebih tua dari dia. Agak penasaran juga, si Suti dari tadi nggak kelihatan nih. Emang hari ini ngajak Suti juga, pengen tahu dia melihat mereka nih bagaimana gitu. Naik terus naik. Ada yang megangin kaki aku. Ada yang megang kaki aku. Tadi menaiki tangga tuh seperti ada yang megang gitu. Tapi mungkin bukan tangan ya, cuman ada sesuatu yang kayak ini banget sih. Cuman saya sih nggak terlalu melihat wujudnya. Cuman kok masih ada, karena di tangga itu adalah tempat persis sebelah dengan ruangan yang sosoknya ular tadi. Saya rasa itu bagian dari badannya.
Ada yang sempat nge-grab gitu kakinya. Saya mau coba ini ya, ajak Suti ya. Bentar aja. Luput dia. Katanya, Sarah, kenapa kamu ajak aku ke tempat seperti ini? Takut ya. Katanya ada, dia bilangnya perempuan seram gitu, perempuan seram. Kayaknya ngelihat sosok yang tadi deh, atau mungkin memang yang tadi sempat ada ngelihat sosok kuntilanak, tapi emang lebih tua gitu dari dia, jadi mungkin dia males ya. Ya udah, kita jangan paksa dia ya, emang nggak mau. Di bawah, kalau yang saya rasakan lebih adem walaupun ada campuran energi, tapi kalau di atas lebih ngap. Dan kalau dilihat dari mata batin saya, memang perputaran energi tadi menyebabkan yang di atas, bagian atas adalah tempat mereka ngumpul di sini gitu. Makhluk-makhluk yang ada di atas tuh lebih ke apa ya, bisa dibilang mungkin buangan. Saya sebenarnya agak takut karena baru pertama kali melihat sebegitu banyaknya energi yang nggak bagus berkumpul di satu tempat. Dan yang bikin nggak bagus lagi karena energi yang nggak bagus ini dibuat oleh manusia untuk melukai manusia lain. Aku mau coba untuk bertanya lagi, berkomunikasi dengan yang ada di sini. Saya penasaran mau lihat sosok kamu yang hitam di ujung. Ada sosok di depan saya sekarang, perempuan tapi wajahnya hitam. Dia bawa tali nih, dia pegang tali begini nih. Dia yang maju nih. Sampai akhirnya tuh muncul yang sosok perempuan, kulitnya hitam, ada tali di sini nih, keiket, dan dia pegang sendiri tali itu. Dia tetap begini, tidak bicara apa-apa, hanya melihat ke arah saya. Itu takutnya setengah mati, langsung sakit kepala semuanya. Udah deh, mendingan kita pergi aja dari sini karena udah kalau saya sih udah saya nggak nyaman. Oke, ini jujur saya udah nggak kuat karena campuran energinya ini keras banget, dan buat saya ini adalah lokasi yang angker karena baru kali ini nemuin perkumpulan energi yang dulu pernah dipakai untuk ilmu hitam. Saya sudahi dulu penelusuran malam ini. Ya udah, pusing. Oke, conclusion, kesimpulan malam ini dari perbincangan siang tadi dengan penjaga tempat ini, semua sosok yang disebutkan memang ada. Mungkin penggambarannya berbeda, tapi yang dimaksud dengan ibu tadi ada semua dan ada lebih dari itu. Pesannya juga bagus sebenarnya, walaupun serem ya. Sebenarnya kembali lagi kepada kita manusia. Kita ada yang sisi negatif dan sisi positifnya. Dan untuk supaya kita ingat terus, jangan terbawa sisi negatif kita. Kadang-kadang kan suka lupa, nah itu harus ingat. Dan ingat pastinya harus berdoa. Dan yang uniknya lagi, lokasi ini buat saya, Sarah Wijayanto, tempat ini adalah salah satu tempat yang paling angker buat saya. Karena baru kali ini saya merasakan energi buangan yang pernah digunakan manusia untuk ilmu hitam. Dan mereka berkumpul di sini. Dan saya nyatakan tempat ini yang pasti cocok menjadi zona angker.